Bentuk usaha adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis di mana memiliki tujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Pemilihan bentuk usaha yang tepat untuk menjalankan suatu usaha merupakan faktor yang penting dalam meminimalkan beban pajak. Terdapat 5 faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan bentuk usaha. Yang pertama ada hubungan antara dari PPh wajib pajak orang pribadi serta tarif PPh wajib pajak badan. Yang kedua ada pengenaan PPh secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan kepada para pemegang saham. Yang ketiga ada kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif PPh lebih kecil atau besar apabila dibandingkan dengan tarif PPh dan akumulasi penghasilan perusahaan. Yang keempat ada adanya ketentuan-ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu. Dan yang kelima, kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba dan pajak atas penghasilan. Jenis bentuk usaha di Indonesia. Yang pertama ada perseorangan. Usaha perseorangan adalah bentuk usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang atau individu, yang dimana usaha perseorangan ini dapat dibentuk tanpa izin dan tata cara tertentu, akan tetapi tetap memiliki NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ciri-ciri dan sifat usaha perseorangan antara lain, yang pertama, relatif mudah didirikan dan dibubarkan. Yang kedua, memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan dapat melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, seluruh keuntungan milik sendiri. Yang keempat, sewaktu-waktu bisa dipindah tangankan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan pajak perseorangan dan pajak perseroan. Yang membedakannya yang pertama, di pajak perseorangan terdapat faktor pengurang seperti penghasil tidak kena pajak atau PTKP dan biaya jabatan hanya untuk pegawai tetap. Sementara di pajak perseroan tidak ada dalam ketentuannya. Perbedaan kedua, di pajak perseorangan, PPh perseorangan menggunakan tarif progresif dari lapisan tarif yang 5% hingga tarif maksimumnya 30%. Sementara untuk di pajak perseroan, pajak penghasil badan menggunakan tarif tunggal 25% yang berlaku sejak awal tahun 2010. Sedangkan sebelum tahun 2010 menggunakan tarifnya sebesar 28%. Kita akan membahas usaha perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya. Ciri-ciri dan sifat perseroan terbatas atau PT adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, terdapat pemisahan yang tegas antara PT dengan pemilik. Yang keempat, kepemilikan dapat berpindah tangan. Kita akan membahas persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV merupakan suatu bentuk usaha yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang dan telah diatur dalam KUHD. Kelebihan dan kekurangan CV. Kelebihan dari CV ada 4. Yang pertama, proses pendiriannya lebih cepat, lebih mudah. Yang kedua, kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi. Yang ketiga, lebih fleksibel. Dan yang keempat, anggaran dasar tidak memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kekurangan dari CV. Yang pertama, kelangsungan hidup tidak menentu. Dan yang kedua, tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas. Yang ketiga, kewajiban sekutu yang tidak terbatas. Dan yang keempat, perlindungan hukum masih minim. Jenis bentuk usaha yang keempat yaitu koperasi. Nah, apa sih koperasi itu sendiri? Jadi koperasi itu merupakan sebuah badan usaha yang memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya ekonomi para anggotanya berdasarkan dengan asas kekeluargaan dan juga prinsip-prinsip koperasi guna untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya. Nah, bagaimana sih cara untuk mendirikan koperasi itu? Jadi, cara untuk mendirikan koperasi itu yang pertama, mendaftarkan akta notaris ke kepaniteraan pengadilan negeri. Lalu, setelah terdaftar, akan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia
dan juga disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di Indonesia ini sendiri terdapat beberapa jenis macam koperasi, yaitu diantaranya koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, dan koperasi pemasaran. Nah, koperasi ini sendiri memiliki beberapa kegiatan usaha yang mendapatkan perlakuan khusus dalam melakukan kegiatannya, yaitu yang pertama, koperasi yang menanamkan modal di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu akan mendapatkan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal. Nah, hal ini tuh diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008. Yang kedua, pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas impor kendaraan bermotor jenis sedan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh koperasi pengemudi taksi. Nah, ini sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 1986 dan juga nomor 28 tahun 1987. Dan yang ketiga yaitu Pondok Boro yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, Pondok Boro ini merupakan sebuah bangunan sederhana yang bertingkat atau tidak bertingkat yang digunakan oleh para karyawan koperasi yang bekerja tidak tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan bentuk usaha menurut pandangan hukum atau menurut ketentuan perpajakan di Indonesia. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai usaha perseorangan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal apa itu usaha perseorangan, terus bagaimana ciri-cirinya, dan juga apa kekurangan serta kelebihannya. Nah, sekarang yang akan saya bahas yaitu mengenai ketentuan perpajakannya. Jadi, dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, usaha perseorangan itu yang pertama menggunakan NPWP orang pribadi, yaitu pemilik yang sebenarnya dari usaha tersebut untuk keperluan perpajakan. Jadi, NPWP pemilik dan NPWP usahanya itu jadi satu. Yang kedua, pengusaha itu dalam melaksanakan usahanya wajib membuat pembukuan apabila peredaran usaha pengusaha dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar. Namun, pengusaha itu juga boleh tidak membuat pembukuan, tetapi wajib membuat pencatatan. Nah, dalam menghitung penghasilan neto untuk keperluan perpajakannya ini, terdapat ketentuan mengenai pembukuan yang diatur dalam pasal 28 KUP, sedangkan untuk ketentuan mengenai perhitungan penghasilan netonya diatur dalam pasal 14 Undang-Undang PPH dan juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17 /PJ /2015. Nah, ketentuan perpajakan yang ketiga yaitu sesuai dengan Undang-Undang PPH, pengusaha itu bisa mengurangkan penghasilan netonya. Yang pertama, dengan biaya-biaya yang dikurangkan dari pengusaha. Yang kedua, bisa juga penghasilan netonya itu dikurangkan dengan PTKP yang dihitung berdasarkan keadaan atau status perkawinan wajib pajak dan juga jumlah tanggungannya. Nah, ketentuan mengenai biaya yang dikurangkan itu diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPH, sedangkan ketentuan mengenai PTKP-nya diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PPH. Nah, ketentuan perpajakan yang keempat yaitu dalam menghitung pajak terutang diberlakukan tarif progresif. Tarif progresif itu apa sih? Tarif progresif itu yaitu tarif pajak yang semakin meningkat seiring besarnya penghasilan kena pajak. Nah, ketentuan
mengenai tarif pajak itu diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPH. Dan ketentuan perpajakan yang terakhir yaitu apabila usaha yang dilakukan itu memenuhi ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka bagi pengusaha yang dalam 1 tahun pajak peredaran usahanya itu kurang dari 4,8 miliar, maka pengusaha itu wajib menghitung pajaknya secara final dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulannya. Selanjutnya yaitu perseroan terbatas. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan apa itu perseroan terbatas, lalu bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan perpajakannya. Jadi, ketentuan perpajakan yang terkait dengan PT itu diantaranya yang pertama, PT itu merupakan subjek pajak dalam negeri yang berbentuk badan. Nah, karena berbentuk badan, maka PT itu wajib untuk melaksanakan pembukuan. Yang kedua, PT harus mendaftarkan NPWP dan juga dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang ketiga, pengenaan pajak pada PT itu terjadi 2 kali. Yang pertama, pada saat diakui laba usaha oleh PT, dan yang kedua, pada saat laba usaha itu dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, pengenaan pajak pada PT ini dikenakan PPh final sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh dan juga pasal 17 ayat 2C sebesar 10%. Yang keempat, gaji yang dibayarkan kepada para pemegang saham dan juga komisaris itu dapat dibiayakan oleh PT. Dan yang terakhir yaitu ketentuannya, perhitungan PPh terutang itu menggunakan tarif yang sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh dan juga pasal 31E Undang-Undang PPh. Selanjutnya yaitu CV. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan apa itu CV, terus bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ketentuan perpajakannya. Jadi, secara umum, ketentuan perpajakan yang terkait dengan CV itu diantaranya yang pertama, CV itu merupakan subjek pajak badan dalam negeri. Nah, menurut Undang-Undang PPh dijelaskan pengertian subjek pajak badan yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun tidak menjalankan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi, dan juga lembaga, serta bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan juga bentuk usaha tetap. Yang kedua yaitu karena CV merupakan subjek pajak badan, maka CV harus mendaftarkan NPWP dan juga dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang ketiga, selain harus mendaftarkan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, CV juga harus melakukan pembukuan. Ketentuan yang keempat yaitu laba yang didistribusikan kepada sekutu itu tidak dikenakan pajak. Nah, hal ini itu diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh yang menyebutkan bahwa bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif dikecualikan sebagai objek pajak. Ketentuan yang kelima yaitu gaji yang dibebankan oleh CV itu kepada para sekutu tidak dapat menjadi pengurang yang sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh.
Dan ketentuan yang terakhir yaitu dalam menghitung PPh, CV itu menggunakan tarif tunggal sebesar 25% atau menggunakan tarif 12,5% apabila memenuhi ketentuan dalam pasal 31E Undang-Undang PPh. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang koperasi. Di sini koperasi melakukan kegiatan itu hampir di semua bidang. Dengan melakukan kegiatan tersebut, koperasi mendapatkan penghasilan atau sisa hasil usaha atau bisa disebut dengan SHU yang merupakan objek pajak penghasilan yang akan dikenai tarif PPh badan, yaitu dengan tarif tunggal sebesar 28% atau yang ada pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 dan seterusnya. Serta menurut UU PPh nomor 36 tahun 2008 terdapat fasilitas insentif pajak penghasilan dan pengecualian pajak yang akan berlaku dalam koperasi. Antara lain, yang pertama, berdasarkan pasal 4 ayat 3A UU PPh nomor 36 tahun 2008 yang dijelaskan bahwa objek pajak yang dikecualikan itu adalah harta hibahan dan bantuan atau sumbangan kepada koperasi. Yang kedua, pembayaran sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota serta tidak dipotong PPh pasal 23 yang terdapat dalam PPh pasal 23 ayat 4 huruf F UU PPh nomor 36 tahun 2008. Yang ketiga, ada pemberian insentif pemotongan tarif PPh sebesar 50% dari tarif pajak normal dan dari pemerintah sebesar 25% untuk UMKM yang berbadan hukum serta omsetnya itu di bawah 4,8 miliar per tahun atau 400 juta per bulan. Kemudian terdapat pemilihan bentuk usaha menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK di Indonesia. Yang pertama, pada usaha perseorangan, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 21 tentang akuntansi ekuitas pada poin 5.2 yang mengatur tentang badan hukum dan ekuitas perusahaan swasta menjelaskan bahwa usaha perseorangan tidak termasuk ke dalam badan hukum dan modalnya juga tidak terbagi atas saham, serta harta kekayaan pribadi punya pemilik tidak termasuk dalam hutang piutang usaha perseorangan. Kemudian dalam PSAK 21 poin yang ke-10 tentang akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT atau perseroan terbatas menjelaskan bahwa akuntansi ekuitas badan usaha bukan PT wajib dilaporkan sesuai perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangannya itu berlaku khusus untuk industri yang bersangkutan. Kemudian pemilihan bentuk usaha menurut PSAK. Yang kedua ada usaha perseroan terbatas atau PT. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 21 yaitu tentang akuntansi ekuitas yang ada pada poin 5.2 yang mengatur tentang badan hukum dan ekuitas perusahaan swasta, dijelaskan bahwa modal perseroan terbatas atau PT terdiri atas saham dan tanggung jawab dari perseroan terbatas yang ada pada jumlah modal saham yang disetor dan sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Kemudian dalam PSAK 21 poin 11 tentang akuntansi ekuitas untuk badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT menjelaskan bahwa modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal itu disetor, serta pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Kemudian ada dalam PSAK 21 poin 22 sampai 24 tentang bentuk pembagian dividen yang menjelaskan bahwa di perseroan terbatas atau PT ini kewajiban perusahaan membagi dividen ada pada saat deklarasi dividen dan pada saat itu
saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen yang sudah ditetapkan. Pembagian dividen ini termasuk dividen saham, berasal dari saldo laba, serta konversi agio, yang menjadikan saham ini digolongkan sebagai modal disetor sebesar nilai nominal dan tidak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen. Pemilihan bentuk usaha menurut PSAK yang ketiga yaitu ada persekutuan komanditer atau CV. Di sini menurut pernyataan standar akuntansi atau keuangan atau PSAK 21 tentang akuntansi ekuitas pada poin 5.2 yang mengatur tentang badan hukum dan ekuitas perusahaan swasta, dijelaskan bahwa persekutuan tidak termasuk ke dalam badan hukum. Serta dalam poin tersebut dikatakan bahwa modal yang dimiliki persekutuan tidak terdiri atas saham. Dalam PSAK 21 poin 10 tentang akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT, dijelaskan juga bahwa akuntansi ekuitas badan usaha bukan PT ini wajib dilaporkan sesuai perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku itu khusus untuk industri yang bersangkutan seperti koperasi dan CV. Selanjutnya yaitu koperasi menurut pernyataan standar akuntansi. Nah, PSAK yang mengatur tentang akuntansi ekuitas yaitu PSAK 21, tepatnya pada poin 5.3 tentang badan hukum dan ekuitas koperasi. Dalam PSAK tersebut menjelaskan bahwa koperasi merupakan suatu badan hukum yang memiliki modal yang berasal dari simpanan pokok anggotanya. Nah, koperasi ini mirip atas saham nama. Lalu koperasi ini tidak dapat dipindah tangankan, namun dapat diambil kembali oleh anggota yang bersangkutan ketika anggota tersebut keluar dari keanggotaan koperasi. Nah, kemudian koperasi ini memiliki ekuitas atau kekayaan bersih berupa simpanan 14 pokok, simpanan lain, dan pinjaman-pinjaman, serta penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Nah, kemudian dalam PSAK 21 poin 10 tentang akuntansi ekuitas badan usaha bukan PT menyatakan bahwa akuntansi ekuitas badan usaha bukan PT wajib dilaporkan sesuai perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku itu khusus untuk industri yang bersangkutan tersebut, seperti contohnya yaitu koperasi. Itu strategi untuk memilih badan usaha yang tepat bagi perencanaan pajak. Nah, dalam pemilihan badan usaha yang tepat bagi perencanaan pajak, ini biasanya para pengusaha memperhatikan profit dan resiko yang dihasilkan dari usaha tersebut. Nah, dengan keterkaitan ketentuan perpajakan, para pengusaha ini biasanya menentukan bahwa profit yang paling besar dengan beban pajak serendah mungkin merupakan hal penting dalam melakukan pemilihan bentuk usaha. Nah, ada beberapa faktor pajak yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan badan usaha. Yang pertama yaitu hubungan dari tarif PPh wajib pajak orang pribadi dan tarif PPh wajib pajak badan. Yang kedua yaitu pengenaan PPh berganda, baik itu atas laba bruto usaha maupun pengambilan keuntungan bagi para pemegang saham. Kemudian yang ketiga yaitu kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif PPh yang lebih kecil atau besar apabila dibandingkan dengan tarif PPh dan akumulasi penghasilan perusahaan. Yang ketiga yaitu adanya ketentuan-ketentuan mengenai hasil usaha neto dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba dan pajak atas penghasilan. Yang selanjutnya yaitu perencanaan pajak untuk meminimalkan
kewajiban pajak. Nah, perencanaan pajak atau biasa disebut tax planning ini merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Nah, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan yang akan dilakukan. Nah, pada umumnya penekanan perencanaan pajak ini adalah meminimalkan kewajiban pajak. Nah, namun apabila jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, akan tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang. Nah, maka dari itu, tax planning ini sama dengan tax avoidance, karena secara hakikatnya kedua-duanya ini berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Karena apa? Karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Terdapat beberapa prinsip yang digunakan untuk menghemat pajak. Yang pertama yaitu memanfaatkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku secara optimal. Yang kedua, memisahkan penghasilan untuk beberapa tahun ke depan supaya menghindari pajak yang tinggi. Kemudian yang ketiga, mengambil beberapa keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diukur secara keseluruhan menggunakan tarif pajak dan potensi penghasilan.